Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuria Amanda dengan NIM A1C221043 dari kelas R010, yang mana video ini berisikan tugas UTS dari mata kuliah persamaan diferensial. Di mata kuliah ini, yang mana dosen pengampunya yaitu Dr. Anda Mujahidawati MSI dan Ibu Yelira Marisa SPD MSc. Sebelum memasuki video pembahasan soal UTS persamaan diferensial, di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan diferensial, yang mana merupakan persamaan yang melibatkan turunan atau diferensial dan persamaan matematika. Adapun pembahasan contoh soal mengenai beberapa materi berikut. Nah, yang pertama adalah persamaan diferensial homogen, berikutnya persamaan diferensial separabel, lalu persamaan diferensial linier, kemudian persamaan diferensial Bernoulli, dan persamaan diferensial linear ordi 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai soal UTS nomor yang pertama, yaitu mengenai persamaan diferensial homogen, yang mana soalnya itu selesaikan persamaan berikut: x kuadrat tambah y kuadrat dx ditambah x kuadrat dikurang x y dy sama dengan 0. Nah, sebelum melakukan pembahasan mengenai penyelesaian soal ini, ada baiknya kita memahami dulu apa sih definisi dari fungsi homogen. Nah, definisi dari fungsi homogen yaitu merupakan suatu fungsi disebut homogen berderajat n jika f, kx, ky sama dengan k pangkat n dari fungsi x, y, di mana k adalah konstanta dan tidak sama dengan 0. Nah, berikutnya itu definisi dari persamaan diferensial homogen, yaitu suatu persamaan diferensial mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0. Disebut persamaan diferensial homogen jika fungsi mx, y dan nx, y merupakan fungsi homogen dengan derajat yang sama. Nah, sebagai contoh untuk menentukan persamaan diferensial homogen yaitu, nah di sini kita punya x ditambah y dx ditambah x kurang y dy sama dengan 0. Nah, diibaratkan di sini x ditambah y ini merupakan mx, y, dan x kurang y ini yang merupakan nx, y. Nah, maka dari mx, y, kemudian di sini kita substitusikan nilai k-nya, yaitu didapatkanlah kx, ky. Nah, kemudian kita substitusikan nilai kx, ky ini ke dalam persamaan x ditambah y. Nah, didapatkanlah nilai kx ditambah ky. Nah, karena di sini sama-sama memiliki k, maka k-nya ini dikeluarkan, didapatkan persamaan k buka kurung x ditambah y. Nah, x ditambah y ini merupakan m x, y, maka didapatkanlah k m x, y. Nah, kemudian yang untuk nilai dari x kurang y-nya ini, nah ini kan sebagai nx, y, maka nx, y, kemudian nilai k-nya disubstitusikan seperti yang di atas, yaitu didapatkanlah n kx, ky, kemudian disubstitusikan nilai kx, ky-nya ke dalam persamaan x dikurang y-nya, maka didapatkanlah kx dikurang ky. Lalu di sini sama memiliki k, lalu k-nya ini dikeluarkan, jadi dapatkanlah k buka kurung x kurang y, di mana x dikurang y ini merupakan nilai dari n x, y, maka didapatkanlah k n x, y. Nah, ini merupakan suatu persamaan diferensial homogen dikarenakan ia sama-sama memiliki derajat yang sama seperti definisi yang di atas. Nah, di sini dia sama-sama berderajat 1, yaitu k pangkat 1 ya di sini ya. Nah, kemudian yaitu metode penyelesaian dari persamaan diferensial ini yaitu mengubahnya ke dalam bentuk persamaan diferensial terpisah dengan cara substitusi y sama dengan ux atau x sama dengan fy. Nah, misalkan mensubstitusikan nilai y sama dengan ux, nah maka didapatkanlah nilai dy ini sama dengan udx ditambah x du. Baik, langsung saja kita masuk ke penyelesaian soalnya. Nah, soalnya itu yaitu selesaikan persamaan berikut: x kuadrat ditambah y kuadrat dx ditambah x kuadrat dikurang xy dy sama dengan 0.
Langkah pertama yang kita lakukan dari penyelesaian soal ini yaitu membuktikan persamaan diferensial ini apakah homogen atau tidak. Nah, cara seperti yang di atas, yaitu dengan diibaratkan x kuadrat ditambah y kuadrat ini sebagai mx, y, dan x kuadrat dikurang x ini diibaratkan sebagai nx, y. Nah, di sini mx, y, langkah berikutnya itu kita substitusikan konstanta, yaitu didapatkanlah m kx, ky. Nah, sehingga kita substitusikan nilai kx, ky-nya kayak ini ke dalam persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat. Maka didapatkanlah nilai kx kuadrat ditambah ky kuadrat. Nah, di sini dia sama-sama memiliki k kuadrat ya, sehingga k kuadratnya itu dikeluarkan, didapatkanlah persamaan k kuadrat buka kurung x kuadrat ditambah y kuadrat. Nah, bentuk x kuadrat ditambah y kuadrat ini kan merupakan bentuk dari mx, y. Maka didapatkanlah nilai k kuadrat mx, y. Nah, kemudian kita untuk nx, y ini, nah ini diibaratkan x kuadrat dikurang x ini merupakan nx, y. Nah, lalu kita substitusikanlah nilai k sehingga didapatkanlah yaitu kx, ky. Maaf. Nah, di sini kita substitusikan nilai kx, ky-nya ke dalam persamaan x kuadrat dikurang y kuadrat, sehingga didapatkanlah nilai kx kuadrat dikurang kx, ky. Nah, di sini kan dia sama-sama memiliki k kuadrat, maka k kuadratnya dikeluarkanlah, didapatkan persamaan k kuadrat kurung x kuadrat dikurang xy, di mana bentuk x kuadrat dikurang xy ini merupakan bentuk dari n x, y, maka didapatkanlah nilai k kuadrat nx, y. Nah, ini membuktikan ia merupakan persamaan diferensial berderajat 2, yaitu di mana sini k-nya itu pangkat 2. Nah, kemudian kita melanjutkan langkahnya dengan metode penyelesaian yang mana telah dijelaskan di atasnya ini dengan memisalkannya, yaitu y sama dengan ux. Atau di sini jika u-nya itu berarti nilainya y per x, kemudian untuk dy-nya sama dengan udx ditambah x du. Lalu kita mensubstitusikan nilai y dan dy-nya ini ke dalam persamaan soalnya ya. Di sini kan soalnya itu yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat dx ditambah x kuadrat dikurang xy dy sama dengan 0. Nah, itu kita substitusikan nilai y-nya ke dalam persamaan, didapatkanlah x kuadrat ditambah ux kuadrat dx. Nah, ini nilai y-nya ya teman-teman, disubstitusikan ditambah x kuadrat dikurang x ux. Nah, ini juga nilai y-nya, y yang ini. Nah, kemudian kita substitusikan nilai dari dy-nya, di mana dy-nya itu u dx ditambah x du sama dengan 0. Nah, maka kita operasikan seperti biasa ya, dikalikan ke dalam, didapatkanlah yaitu x kuadrat dx ditambah u kuadrat x kuadrat dx ditambah x kuadrat u dx ditambah x pangkat 3 du dikurang u pangkat 2 x kuadrat dx dikurang u x pangkat 3 du sama dengan 0. Nah, langkah berikutnya kita mengoperasikan mana sih kira-kira ada persamaan yang sama. Nah, di sini kita mendapatkan ada plus u pangkat 2x pangkat 2 dx. Nah, di sini ada min u pangkat 2x pangkat 2 dx, sehingga ini sama-sama bisa kita operasikan dan menghasilkan 0. Nah, kemudian kita menuliskan sisa dari persamaannya, yaitu didapatkanlah itu x kuadrat dx ditambah x kuadrat u dx. Ini teman-teman ya, maaf kameranya kurang stabil. Nah, ditambah x pangkat 3 du dikurang u x pangkat 3 du sama dengan 0. Nah, sehingga di sini kita dapat melihat, nah, dari dua persamaan ini memiliki yang sama, itu x kuadratnya. Nah, kemudian di sini yang sama itu yaitu x pangkat 3-nya, sehingga x kuadrat dan x pangkat 3-nya ini bisa kita keluarkan, didapatkan nilainya jika x kuadratnya itu dikeluarkan maka menyisakan 1 ditambah u, kemudian yang jika dikeluarkan ini bisa dapatkan u
dikurang U, sehingga menghasilkan persamaan X kuadrat 1 ditambah U dx ditambah X pangkat 3 1 dikurang U du sama dengan 0. Nah, kemudian kita bisa melanjutkan operasinya, yaitu didapatkanlah 1 per X dx ditambah 1 per U per 1 ditambah U du. Nah, ini didapatkan dari yang ini, X kuadratnya X kuadrat per X pangkat 3. Nah, itu kan jika dioperasikan hasilnya itu 1 per X. Kemudian di sini ada 1 dioperasikan itu 1 per U, ininya per 1 ditambah U. Maka didapatkanlah persamaan 1 per X dx ditambah 1 dikurang U per 1 ditambah U du sama dengan 0. Yang mana ini merupakan persamaan diferensial terpisah. Kemudian kita integralkan, maka didapatkanlah integral 1 per X dx ditambah integral 1 per U per 1 dikurang U per 1 ditambah U du dengan integral 0. Nah, nilai dari integral 1 per X dx ini yaitu ln X. Nah, ditambah. Nah, kemudian di sini kita tuh caranya ini menyamakan dengan penyebut yang di bawah. Kita mau mendapatkan bentuk 1 ditambah U-nya. 1 ditambah U-nya. Sehingga yang nilai 1 dikurang U-nya ini kita operasikan sehingga dia mendapatkan nanti nilainya bisa 1 ditambah U. Maka didapatkan persamaannya itu min 1 ditambah 2 dikurang U. Nah, sehingga nanti nilainya itu yang min 1 dikurang U nya itu dijadikan satu persamaan, sehingga nilainya bisa 1 ditambah U, tapi yang bagian minusnya dikeluarkan, ditambah nih ya, 2 per 1 ditambah U du sama dengan C. Nah, sehingga didapatkan persamaan ln X ditambah integral dari min 1 du ditambah 2 integral dari 1 per 1 ditambah U du sama dengan C. Nah, sehingga didapatkanlah hasil ln X dikurang dari integral min 1 du nya itu, yaitu min U ditambah 2 ln yang integral 1 per 1 ditambah U nya ini mendapatkanlah 1 ditambah U sama dengan C. Nah, kemudian setelah sini tidak cukup saja di sini, kita kembalikan ke bentuk semula. Yang mana bisa kita lihat di sini yang min U nya tadi sesuai tadi yang di sini. Min U nya itu merupakan bentuk Y per X. Nah, sehingga kita substitusikan nilai U nya, didapatkanlah yaitu ln X dikurang, nah yang U nya itu Y per X ditambah 2 ln 1 ditambah U nya itu Y per X sama dengan C. Nah, ini merupakan solusi umum dari persamaan diferensial homogen. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan soal UTS nomor 2, yaitu mengenai persamaan diferensial separabel. Di sini soalnya itu carilah penyelesaian persamaan diferensial X kuadrat dikurang 3Y kuadrat dx dikurang X pangkat 3Y dikurang 5 dy sama dengan 0. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai penyelesaian soalnya ini, ada baiknya kita memahami apa sih yang dimaksud dengan persamaan diferensial separabel itu sendiri. Nah, di sini ada definisi dari persamaan diferensial separabel, yaitu suatu persamaan diferensial biasa orde pertama dikatakan separabel jika persamaan tersebut dapat tuliskan dalam bentuk fx gy dx ditambah fx gy dy sama dengan 0. Nah, ini diberikan yang persamaan 1 dengan gy, dan gy nya ini merupakan fungsi dalam y, dan fx nya ini merupakan fungsi dalam x. Nah, istilah dari separabel ini memiliki arti dapat dipisahkan. Nah, dalam hal ini yang dapat dipisahkan ini adalah variabelnya. Jika kita perhatikan pada persamaan 1 ini, nah, jika dikalikan dengan 1 per
fxgy, maka diperoleh persamaan yang memiliki variabel terpisah, yaitu suku yang memuat dx hanya memuat fungsi x dan suku yang memuat dy hanyalah fungsi y. Nah, untuk implementasinya kita bisa melihat pada contoh soalnya nanti ya. Nah, adapun metode penyelesaiannya ini, yaitu untuk penyelesaian persamaan diferensial separabel ini kita perlu memisahkan variabel x dan y, kemudian mengintegralkan kedua ruasnya. Langsung saja kita melakukan pembahasan mengenai penyelesaian soal dari soalnya, yaitu x kuadrat dikurang 3y kuadrat dx dikurang x pangkat 3y dikurang 5 dy sama dengan 0. Nah, langkah pertama itu kita pisahkan terlebih dahulu variabel yang terlibat, sehingga komponen dx hanya memuat fungsi dalam x dan komponen dy ini hanya memuat fungsi dalam y, sehingga diperoleh bentuknya ini, yaitu x pangkat 2 dikurang 3 per x pangkat 3 dx sama dengan y dikurang 5 per y pangkat 2 dy. Nah, ini tidak langsung dapat seperti ini teman-teman, ada langkah-langkahnya. Nah, inilah adalah langkah-langkahnya. Dari persamaan yang di atas ini, langkah yang pertama itu kita mengubah bentuk, kita kalikan dengan 1 per fx gy. Nah, di sini fx dan gy-nya itu yaitu y kuadrat dan x pangkat 3. Nah, sehingga kita dapat menuliskan persamaannya ini per fx gy-nya, yaitu x pangkat 3 y pangkat 2. Nah, kita dapatkanlah hasil, yaitu pada ruas sebelah kirinya itu x pangkat 2 dikurang 3 y pangkat 2 per x pangkat 3 y pangkat 2 dx. Nah, untuk yang ruas sebelah kanannya sama dengan x pangkat 3 y dikurang 5 per x pangkat 3 y pangkat 2 dy. Nah, sehingga pada ruas kiri ada y kuadrat yang dapat kita operasikan. Jadi habis ya jika dioperasikan. Berikutnya yaitu pada ruas kanan ini ada x pangkat 3-nya ini yang bisa kita operasikan, sehingga x pangkat 3-nya ini habis. Sehingga menyisakan yang untuk x-nya ini hanya tersisa komponennya dalam fungsi x dan yang ini dalam fungsi y. Nah, jika kita fokuskan pada ruas kiri terlebih dahulu, nah ini kan nanti mendapatkan hasil x pangkat 2 per x pangkat 3. Ya teman-teman ya, dikurang x pangkat 3 per dikurang 3 per x pangkat 3. Nah, jika kita operasikan x pangkat 2 per x pangkat 3 ini, jika kita operasikan mendapatkan hasil 1 per x. Kemudian yang min 3 per x pangkat 3 ini tetap ya teman-teman ya. Nah, kemudian jika kita ingin membuat suatu persamaan, jika x-nya ini ingin ke atas, maka dia diubah jadi pangkatnya itu min ya teman-teman. Jadi di sini mendapatkanlah x pangkat min 1, dikarenakan sini x-nya itu pangkat 1. Kemudian dikurang dengan 3 x pangkat min 3, dikarenakan ini pangkat 3. Nah, kemudian kita beralih ke ruas sebelah kanan. Nah, ini kan menyisakan yaitu y per y pangkat 2. Nah, ini y per y pangkat 2 dikurang min 5 per y pangkat 2. Nah, kemudian jika kita operasikan y dikurang y pangkat 2 ini menghasilkan 1 per y. Kalau yang untuk yang ini sama saja teman-teman ya, dikurang 5 per y pangkat 2. Sehingga dapatkanlah hasil seperti yang pada ruas kiri tadi, y dikurang min 1 dikurang 5 y pangkat min 2 dy. Nah, terdapatlah hasilnya sama seperti yang ini. Nah, selanjutnya itu kedua ruasnya itu diintegralkan, sehingga diperoleh ln x ditambah 3 per 2x pangkat 2 sama dengan ln y dikurang 5 per y tambah c. Nah, ini ada langkah-langkah yang belum detail. Nah, kita akan membahasnya. Dari sini kita integralkan ya teman-teman. Jadi dapatlah integral x pangkat min 1
ditambah integral min 3 x pangkat min 3 dx. Nah, sama dengan integral y pangkat min 1 ditambah integral min 5 y pangkat min 2 dy. Nah, ini kita fokus pada ruas yang sebelah kiri dulu ya. Nah, yang untuk integral x pangkat min 1 itu bisa kita ubah bentuknya jadi integral 1 per x sehingga menghasilkan ln x ya teman-teman. Berikutnya yang untuk integral min 3 x pangkat min 3 nya ini bisa kita keluarkan min 3 nya mendapatkan integral dari x pangkat min 3. Nah, sehingga untuk integral x pangkat min 3 ini menghasilkan min 1 per 2 x pangkat 2. Nah, ini dilakukan dengan operasi integral biasa ya teman-teman. Jadi dikalikan min 3 dikalikan dengan min 1 per 2 x pangkat 2 sehingga menghasilkan 3 per 2 x pangkat 2. Nah, setelah itu kita beralih ke ruas kanan ya. Dari sini teman-teman, dari sini kita pindahkan ke sini, kita integralkan, lalu mendapatkanlah integral dari y pangkat min 1 ditambah integral min 5y pangkat min 2 dy. Nah, jika kita ubah bentuk dari min y pangkat min 1 ini, kita bisa ubah bentuk jadi integral 1 per y dikurang, nah 5 ini dikeluarkan, terus integral y pangkat min 2 dy. Nah, sehingga integral 1 per y ini mendapatkan hasil ln y, dan untuk dari integral y pangkat min 2 ini menghasilkan min 1 per y. Sehingga jika kita operasikan, min 5 dikali min 1 per y ini mendapatkan hasil min 5 y. Nah, lalu kita operasikan lagi, kita lanjutkan lagi. Nah, mendapatkan hasil ln x ditambah 3 per 2 x pangkat 2 sama dengan ln y dikurang 5 per y ditambah c. Nah, ini kita operasikan sehingga ln x per y ini dioperasikan, dipindah ke ruas jadi per. Jadi mendapatkan hasil ln x per y ditambah 3 per 2 x pangkat 2 ini pindah ruas ya teman-teman, jadi plus 5 per y sama dengan c. Sehingga dari persoalan di atas ini mendapatkanlah solusi umum, yaitu ln x per y ditambah 3 per 2 x pangkat 2 ditambah 5 per y sama dengan c. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan soal UTS nomor 3, yang mana soal ini merupakan soal dari persamaan diferensial linier. Di sini soalnya itu carilah solusi persamaan linier 2dy per dx ditambah 4x pangkat 2y sama dengan 2x pangkat 2. Nah, sebelum melakukan pembahasan atau penyelesaian dari persoalan ini, ada baiknya kita mengetahui apa sih yang dimaksud dengan persamaan diferensial linier ini. Nah, sebuah persamaan diferensial disebut linier apabila fungsi yang tidak diketahui dan turunannya ini muncul dalam pangkat 1, atau hasil kali tidak dibolehkan. Bila tidak memenuhi syarat ini, maka persamaan ini merupakan persamaan non-linier. Nah, bentuk umum dari persamaannya ini yaitu dy per dx ditambah fx y sama dengan qx. Nah, adapun langkah penyelesaian dari persamaan diferensial linier ini, yaitu yang pertama kita ubah soal ke bentuk umum, yaitu bentuk yang ini. Kemudian kita tentukan nilai px dan qx-nya. Lalu kita hitung integral px dx-nya. Kemudian kita cari faktor integrasi, yang mana rumusnya itu fx sama dengan e pangkat integral px dx. Lalu kita melakukan penyelesaian umum dengan rumus y fx sama dengan integral qx fx dx. Nah, sehingga dari sini kita dapat melakukan penyelesaian terkait soal di atas ini, yang mana soalnya itu yaitu 2dy per dx ditambah 4x pangkat 2y sama dengan 2x pangkat 2. Nah, langkah pertama ini kita ubah ke bentuk umum. Bentuk umumnya kan yang ini. Maka untuk mengubah ke bentuk umumnya ini, kita bagikan
kita bagi ruasnya ini dengan 2 sehingga menghasilkan dy per dx ditambah 2x pangkat 2y sama dengan x pangkat 2. Ini kena dibagi 2 ya, jadi tinggal x pangkat 2 ini juga dibagi 2, ini juga dibagi 2. Nah, lalu kita dapat bisa melihat di sini yang dy per dx ini sama saja merupakan dy per dx, kemudian 2x pangkat 2y ini merupakan fxy, lalu x pangkat 2-nya ini merupakan qx-nya. Lalu kita bisa melanjutkan dengan langkah kedua, yaitu tentukan nilai px dan qx. Nah, bisa kita lihat juga dari langkah yang pertama ini ya, didapatkan nilai px-nya ini sama dengan 2x pangkat 2 dan qx-nya itu, yaitu nilainya x pangkat 2 yang ini ya, dan yang ini. Nah, kemudian kita bisa melanjutkan langkah ketiga, yaitu menghitung integral dari px dx-nya. Kita masukkan rumusnya, yaitu integral px dx, lalu kita substitusikan nilai px-nya, yaitu 2x pangkat 2, jadi integral dari 2x pangkat 2 dx-nya ini. Nah, kita dapatkan hasil, yaitu 2 dikali 1 per 2 tambah 1 x pangkat 2 ditambah 1, yang mana ini merupakan penjabaran dari rumus ini, yang mana dari integral x pangkat n dx ini. Maka untuk mencari integralnya ini kita dapat dengan rumus 1 per n tambah 1 dikali x pangkat n tambah 1, dimana di sini n-nya itu merupakan yang 2 ini. Maka kita dapat bisa melanjutkan operasinya, maka mendapatkan hasil 2 dikali 1 per 3. Kenapa 3? Karena 1 per 2 ditambah 1, 3. Jadi 1 per 3 x pangkat 3. Nah, kemudian kita dapat mengalihkannya sehingga mendapatkan hasil 2 per 3 x pangkat 3. Sehingga di sini kita dapat menghasilkan nilai dari integral px-nya itu adalah 2 per 3 x pangkat 3. Nah, kemudian kita bisa melanjutkan dengan langkah keempatnya, yaitu mencari faktor integrasi dengan memasukkan rumus e pangkat integral px dx, dimana untuk integral px dx yang sudah kita cari tadi, yaitu nilainya itu 2 per 3 x pangkat 3, sehingga sini mendapatkan hasil E 2 per 3 x pangkat 3. Nah, kemudian kita bisa lanjutkan dengan melakukan langkah kelima, yaitu penyelesaian umum dengan memasukkan rumusnya, yaitu y fx sama dengan integral qx vx dx. Nah, kita dapat mensubstitusikan nilai qx-nya dan fx-nya, dimana untuk nilai qx-nya itu yaitu x pangkat 2, kemudian yang untuk nilai fx-nya itu yaitu e 2 pangkat 2 per 3 x pangkat 3. Kita substitusikan nilainya. Nah, karena ini merupakan integral eksponensial dan selisih pangkatnya itu 1, nah maka kita menggunakan integral eksponensial metode substitusi, yang mana jika ini pangkatnya ini, jika u-nya ini sama dengan 2 per 3 x pangkat 3 ini didapatkan dari rumus yang ini, maka nilai du turunan dari u-nya ini sama dengan 2 per 3 dikali 3 x pangkat 2 dx, dimana ini merupakan dari rumus ini kita masukkan. Nah, lalu kita mendapatkan hasil yang untuk ini jika dioperasikan 2 per 3 dikali 3 x pangkat 2 dx yang ini, itu mendapatkan hasil 2 x pangkat 2 dx. Nah, yang ini. Nah, kemudian kita bagi 2 sehingga mendapatkan nilai untuk 1 per 2 du-nya ini sama dengan x pangkat 2 dx. Nah, lalu kita substitusikan nilai ini ke sini. Nah, lalu kita mendapatkan nilai dari integral e pangkat u terus dikalikan dengan 1 per 2 du-nya ini. Lalu kita bisa mendapatkan integralnya itu
yaitu 1/2 lalu integral dari E pangkat U du. Nah, di sini kita dapat menghasilkan integral dari E pangkat U-nya itu sama dengan E pangkat U-nya juga. Jadi di sini kita bisa mendapatkan hasilnya yaitu 1/2 E pangkat U ditambah C. Nah, lalu kita substitusikan nilai U-nya ini. Kita masukkan nilai U-nya yang ini ke sini, lalu mendapatkan hasil 1/2 E pangkat 2/3 X pangkat 3. Nah, lalu yang nilai U yang ini, jika teman-teman bingung, yang ini ya. Nah, lalu mendapatkanlah hasilnya Y pangkat, dimana fx-nya ini kita substitusikan juga nilai yang ini, yaitu E pangkat 2/3 X pangkat 3 sama dengan 1/2 E 2/3 X pangkat 3 ditambah C. Nah, kemudian nilai E 2/3 X pangkat 3 nya ini kita pindah ruas sehingga dia membagi, lalu dia mendapatkan hasil Y nya ini sama dengan 1/2 ditambah Y per E pangkat 2/3 X pangkat 3. Nah, sehingga jika ingin E nya ini memiliki nilainya setara, maka yang ini dipangkatkan dengan min, sehingga menghasilkan Y nya ini sama dengan 1/2 ditambah C E pangkat min 3 per min 2/3 X pangkat 3, sehingga didapatkanlah solusi umum dari persamaan diferensial linear ini mendapatkan hasil Y sama dengan 1/2 ditambah C E pangkat min 2/3 X pangkat 3. Berikutnya saya akan melanjutkan pembahasan soal UTS nomor 4, yaitu mengenai persamaan diferensial Bernoulli, yang mana soalnya itu tentukan solusi umum dari persamaan x kuadrat y pangkat 4 dikurang 1 dx ditambah y pangkat 3 y x pangkat 3 y pangkat 3 dy sama dengan 0. Dimana sebelum melakukan penyelesaian atau pembahasan terkait penyelesaian soal ini, ada baiknya kita mengetahui definisi dan langkah penyelesaiannya itu. Nah, yang mana definisi dari persamaan diferensial Bernoulli ini merupakan metode yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Jika metode integrasi langsung, metode pemisahan variabel, dan metode faktor integrasi gagal menyelesaikan persamaan diferensial tersebut. Nah, persamaan diferensial Bernoulli ini atau metodenya ini bisa juga digunakan untuk mencari persamaan non-linearnya, yang mana bentuk umum dari persamaan Bernoulli ini yaitu dy per dx ditambah px y sama dengan qx y pangkat n, dimana n-nya ini tidak sama dengan 0 dan n-nya ini tidak sama dengan 1, sehingga persamaannya ini merupakan non-linear. Nah, untuk penyelesaian atau metode penyelesaian dari persamaan Bernoulli ini sebenarnya ada dua cara. Nah, ini salah satu caranya yaitu dengan ini. Yang pertama itu mencari secara langsung faktor integrasi dengan rumus faktor integrasi sama dengan E pangkat integral 1 dikurang n px dx. Nah, kemudian kita juga mencari nilai y-nya dengan rumus y pangkat 1 dikurang n sama dengan integral 1 dikurang n dikali faktor integrasi dikali qx dx per faktor integrasi. Nah, langsung saja kita lanjutkan pembahasan ke penyelesaian soalnya, yang mana soalnya yaitu x kuadrat y pangkat 4 dikurang 1 dx ditambah y pangkat 3 x pangkat 3 y pangkat 3 dy sama dengan 0. Nah, langkah yang pertama itu mengubah bentuk kepersamaan Bernoulli dengan membagi menggunakan dx. Nah, di sini kita bisa melihat persamaannya itu dibagi dengan dx. Nah, lalu kita mendapatkan hasil karena jika dioperasikan dx per dx yaitu habis, maka kita dapat menghasilkan x kuadrat y pangkat 4 dikurang 1 ditambah x pangkat 3 y pangkat 3 dy per dx.
sama dengan 0. Nah, kemudian kita juga bisa lanjutkan dengan membagi semua ruasnya dengan X pangkat 3 Y pangkat 3, yaitu dengan membagi yang ini ya, nilai dari D jadi X nya. Lalu kita bisa mendapatkan hasil X kuadrat Y pangkat 4 per X pangkat 3 Y pangkat 3 dikurang 1 per X pangkat 3 Y pangkat 3 ditambah X pangkat 3 Y pangkat 3 dy per dx per X pangkat 3 Y pangkat 3 sama dengan 0 per X pangkat 3 Y pangkat 3, sehingga menghasilkan yang untuk ini jika dioperasikan X pangkat 2 per X pangkat 3 itu nilainya itu 1 per X. Nah, kemudian yang untuk Y pangkat 4 per Y pangkat 3, nah itu hasilnya Y. Kenapa? Karena jika pangkatnya itu dioperasikan, yaitu 4 dikurang 3 sama dengan 1, jadi nilainya Y. Kemudian ini sama saja, lalu yang untuk ini dioperasikan, maka X pangkat 3 Y pangkat 3 nya habis, sehingga misalkan dy per dx sama dengan 0. Nah, lalu lalu untuk 1 per X pangkat 3 Y pangkat 3 ini dipindahkan ruas sebelah kanan, sehingga menghasilkan, kita rapikan, dy per dx ditambah 1 per X Y sama dengan 1 per X pangkat 3 Y pangkat 3, yang mana 1 per X ini merupakan Px, dan yang bagian X pangkat 3 Y pangkat 3 ini bisa diubah dengan jika dia mau ke atas, maka pangkatnya ini dijadikan min, maka nilai n nya itu sama dengan min 3. Nah, lalu kita mencari faktor integrasinya. Faktor integrasi dengan rumus E pangkat integral 1 per N Px dx, dimana di sini kita bisa substitusikan nilai dari N nya itu adalah 3, maka E pangkat integral dari 1 dikurang N itu min 3 dikali Px dx. Nah, dimana tadi nilai Px nya itu yang ini 1 per X, maka kita operasikan mendapatkan hasil E pangkat 4 1 ditambah 3 4 ya, terus integral dari 1 per X yaitu ln X, maka untuk hasil dari E pangkat 4 ln X ini menghasilkan X pangkat 4, sehingga didapatkanlah nilai faktor integrasinya yaitu X pangkat 4. Nah, kemudian kita bisa melanjutkan dengan mencari nilainya dengan rumus seperti yang dijelaskan di awal, yaitu Y pangkat 1 dikurang N sama dengan integral dari 1 dikurang N dikali faktor integrasi dikali QX dx per faktor integrasi, dimana di sini kita bisa mensubstitusikan nilai n nya, yaitu seperti yang sebelumnya itu min 3, maka kita dapat 1 ditambah 3 yaitu 4, jadi Y pangkat 4. Nah, kemudian kita bisa mensubstitusikannya, nilai n nya itu sama dengan min 3, sama saja. Kemudian nilai integrasinya yaitu X pangkat 4, kemudian nilai QX itu adalah X pangkat min 3. Nah, sehingga jika kita operasikan integral 1 dikurang dikali min 3, maka menghasilkan 4, 1 ditambah 3 yaitu 4. Nah, kemudian X pangkat 4 dikali X pangkat min 3. Nah, jika kita mau mengalihkan nilainya karena dia memiliki variabel sama, maka kita tinggal menjumlahkan pangkatnya, yaitu 4 dikurang 3 yaitu 1, jadi 4x di sini per X pangkat 4. Nah, kemudian kita mencari nilai integral dari 4x dx, yaitu menghasilkan 4x pangkat 2 per 2, nah ditambah nilai c nya per x pangkat 4 nya. Nah, kemudian kita dapat mendapatkan hasil dari 4x pangkat 2 per 2. Nah, ini sama-sama dibagi 2, jadi menghasilkan 2x pangkat 2 per x pangkat 4 nya. Ini juga c nya ini c per x pangkat 4.
Nah, biar lebih rapi, nah maka semua ruasnya ini dikalikan dengan X pangkat 4 sehingga menghasilkan X pangkat 4 Y pangkat 4 sama dengan 2X pangkat 2 ditambah C. Nah, sehingga kita rapikan lagi sehingga didapatkanlah solusi umumnya, yaitu C sama dengan X pangkat 4 Y pangkat 4 dikurang 2X pangkat 2. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan soal nomor 5, yang mana soal ini merupakan soal persamaan diferensial orde kedua. Soalnya, tentukan penyelesaian persamaan diferensial orde kedua. Yang A, D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah 6DY DX ditambah 25Y sama dengan 0. Dan soal yang B, Y double aksen ditambah Y aksen dikurang 6Y sama dengan 36X. Nah, sebelum melanjutkan pembahasan soalnya, di sini mari kita bersama-sama mengetahui definisi kemudian juga teorema dari persamaan diferensial orde kedua ini. Nah, definisi persamaan diferensial orde kedua ini yaitu persamaan diferensial orde kedua merupakan suatu persamaan diferensial di mana turunan tertingginya adalah 2. Nah, persamaan ini terbagi atas persamaan diferensial homogen dan non-homogen. Nah, ini untuk persamaan diferensial orde kedua yang homogen ini berbentuk AY double aksen ditambah BY aksen ditambah C sama dengan 0. Atau bentuk lainnya adalah A dikali D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah B DY per DX ditambah CY sama dengan 0. Nah, teorema pada PD orde 2 homogen ini terdapat tiga teorema. Yang pertama, jika akar persamaan karakteristik real berbeda, yaitu ada M1 dan M2, maka solusi persamaan diferensialnya yaitu Y sama dengan C1E pangkat M1X ditambah C2E pangkat M2X. Nah, yang kedua, jika akar persamaan karakteristiknya bilangan kompleks atau A plus minus IB, maka solusi persamaan diferensialnya yaitu Y sama dengan E pangkat AX dikali C1 sin BX ditambah C2 cos BX. Nah, yang ketiga, jika akar persamaan karakteristik bilangan real kembar, misalnya itu ada bilangan real diumpamakan dengan M, maka M1 sama dengan M2 sama dengan M, maka solusi persamaan diferensialnya yaitu Y sama dengan C1E pangkat MX ditambah C2X E M pangkat MX. Nah, untuk persamaan diferensial orde kedua non homogen ini berbentuk AY double aksen ditambah BY aksen ditambah CY sama dengan FX, atau A kali D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah B dikali DY per DX ditambah CY sama dengan FX. Nah, untuk penyelesaian PD orde 2 non homogen ini yaitu dengan rumus Y sama dengan CH ditambah CP, di mana CH-nya ini sama dengan penyelesaian homogen dan CP ini merupakan penyelesaian khususnya. Nah, untuk teorema pada persamaan diferensial orde kedua non homogen ini, nah itu berdasarkan bentuknya. Nah, jika bentuknya adalah KE pangkat gamma X, nah maka dia penyelesaian khususnya itu CE pangkat gamma X. Nah, kalau untuk X pangkat N, di mana N-nya ini bilangan polinomial, maka penyelesaian khususnya begini. Dan yang untuk bentuknya K cos omega X dan K sin omega X, maka untuk penyelesaian khususnya itu adalah K cos omega X ditambah M sin omega X. Nah, dan yang untuk KE pangkat alpha X cos omega X dan KE pangkat alpha X sin omega X, maka penyelesaian khususnya yaitu E pangkat alpha X dikali K cos omega X ditambah M sin omega X.
Kemudian saya akan melanjutkan mengenai penyelesaian soal bagian A, di mana yang A ini soalnya itu adalah D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah 6DY per DX ditambah 25Y sama dengan 0. Nah, untuk pembahasannya, dimisalkan solusinya yang untuk Y-nya itu sama dengan E pangkat MX, yang untuk DY per DX-nya itu adalah E pangkat MX, dan untuk D kuadrat Y per DX kuadratnya itu sama dengan M kuadrat E pangkat MX. Nah, maka jika kita substitusikan nilai ini terhadap persamaan yang di atas, maka dapat menghasilkan M kuadrat E pangkat MX ditambah 6M E pangkat MX ditambah 25 E pangkat MX sama dengan 0. Nah, kemudian karena di sini setiap ini memiliki kesamaan, yaitu memiliki E pangkat MX, maka E pangkat MX nya itu dikeluarkan, maka menyisakan yaitu M pangkat 2 ditambah 6M ditambah 25 sama dengan 0. Ini merupakan persamaan karakteristik. Nah, kemudian kita menentukan akar-akar persamaan. Kita menentukan akar-akar persamaan dari M pangkat 2 ditambah 6M ditambah 25 sama 0. Nah, ini menggunakan rumus ABCD. Nah, jika A-nya ini sama dengan 1, B-nya ini sama dengan 6, dan C-nya ini sama dengan 25, maka kita substitusikan nilai A, B, dan C ini ke dalam rumus ABCD ini, dimana rumusnya yaitu M sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4C per 2A. Nah, kita substitusikan nilainya sebagai berikut, sehingga didapatkanlah nilai M-nya yaitu min 6 plus minus 36 dikurang 100 per 2. Nah, ini kita kurangkan, mendapatlah adalah min 6 plus minus akar min 64 per 2. Nah, jika kita keluarkan dari akarnya, jadi kita mendapatkan di sini min 6 plus minus 8i per 2. Nah, jika kita sama-sama dibagi 2, maka mendapatkanlah M-nya ini adalah min 3 plus minus 4i. Maka akar-akarnya itu untuk M1 yaitu min 3 ditambah 4i, dan M2 sama dengan min 3 dikurang 4i. Nah, ini merupakan persamaan karakteristik dengan akar-akarnya merupakan bilangan kompleks. Nah, berikutnya itu kita tentukan untuk solusi umumnya, yaitu untuk rumusnya yaitu Y E pangkat AX dikali C1 sin BX ditambah C2 cos BX, dimana kita substitusikan nilai A-nya yaitu yang ini, yang min 3, kemudian untuk B-nya yaitu 4. Lalu kita substitusikan, yaitu mendapatkan hasil atau solusi umumnya yaitu Y sama dengan E pangkat min 3 buka kurung C1 sin 4X ditambah C2 cos 4X. Berikutnya kita akan melakukan penyelesaian dari soal bagian B, di mana soal bagian B ini yaitu Y double aksen ditambah Y aksen dikurang 6Y sama dengan 36X. Yang mana pembahasannya yaitu yang pertama kali kita harus melakukan penyelesaian homogennya dulu. Nah, yang untuk maka karena dia homogen, maka kita nolkan terlebih dahulu, yaitu Y double aksen ditambah Y aksen dikurang 6Y sama dengan 0. Nah, kemudian kita menentukan persamaan karakteristik dari akar-akarnya. Yang mana di sini setelah kita melakukan memfaktorkan, maka kita mendapatkan 6 ditambah 3 dan 6 dikurang M ditambah 3 dan M dikurang 2 sama dengan 0. Maka kita mendapatkan untuk nilai M1 nya itu adalah min 3 dan M2 nya itu adalah 2, yang mana ini merupakan akar-akar bilangan real dan berbeda. Maka sesuai dengan teoremanya, untuk solusinya yaitu untuk solusi homogennya itu untuk rumusnya yaitu C1 E pangkat M1X ditambah C2 E pangkat M2X, yang mana kita substitusikan nilainya yaitu M1 nya yaitu di sini kebalik ya, di sini M1 nya itu 2 dan M2 nya itu adalah min 3, maka mendapatkan hasil dari itunya solusinya yaitu solusi untuk homogen yaitu C1 E pangkat 2X ditambah C2 E pangkat min 3X. Nah, berikutnya kita melakukan penyelesaian partikular atau khusus. Nah,
Karena nilai fx-nya itu sama dengan 36 atau polinomial, maka untuk solusinya sesuai dengan teorema, maka untuk YP-nya sama dengan K1X ditambah K0. Yang mana kalau untuk YP aksennya sama dengan K1 dan untuk YP double aksennya itu 0. Nah, kemudian kita masukkan ke persamaan. Persamaan awalnya itu Y double aksen ditambah Y aksen dikurang 6Y sama dengan 36X. Nah, di sini untuk nilai aksennya Y double aksennya itu kan 0. Kalau yang untuk YP aksennya itu K1. Nah, ini dan kemudian yang untuk nilai Y-nya saja yaitu K1X ditambah K0, maka kita substitusikan di sini sama dengan 36. Kemudian kita operasikan seperti biasanya, lalu kita dapatlah di sini min 6. K1-nya sama dengan 36. Maka nilai K1-nya didapat yaitu min 6. Kemudian kita mencari nilai dari K0-nya, yaitu masukkan K1 dikurang 6 K0. Nah, untuk nilai K1-nya kan sudah didapat yaitu min 6, sedangkan setelah itu kita pindah ke ruasnya jadi ke kanan, jadi dia plus 6. Kemudian didapatlah nilai K0-nya yaitu min 1. Maka untuk nilai solusi partikularnya yaitu K1X ditambah K0, yaitu kita substitusikan nilainya, yang K1 yaitu min 6, jadi min 6X dikurang K0-nya 1, jadi K0-nya min 1 yaitu min 1. Maka didapatkanlah nilai persamaan diferensial non homogen, yaitu nilai penjumlahan dari solusi homogen dan solusi partikularnya kita jumlahkan, yang mana kita jumlahkan yang ini dan yang ini dan yang ini, maka didapatkanlah nilai solusi umumnya yaitu C1 E pangkat 2X ditambah C2 E pangkat min 3X dikurang 6X dikurang 1. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.